Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih semangat ya? Hari ini kita lanjutkan belajar tematik kelas 4. Kita masuk ke subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu. Siapkan buku paket kalian, kita mulai dari halaman 95. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Nah, kali ini kita akan membaca. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng tersebut dengan seksama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya, namun tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Dongeng ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda, Ajeng Restiani. Nah, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut. Bangun cerita pendek. Unsur intrinsik. Unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam cerita pendek. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, serta amanat. Pertama, tema. Gagasan pokok yang mendasari pengerjaan cerpen, yaitu untuk menentukan masalah, tokoh, dan latar. Bahkan, pesan yang hendak disampaikan pengarang. Kedua, tokoh dan penokohan. Pelaku atau pemegang peran yang memiliki karakter, fisik, atau watak tertentu
tertentu untuk menjalankan rangkaian peristiwa dalam cerita. Ketiga, alur. Jalan cerita yang dilalui tokoh dan memuat beberapa bagian, yaitu pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Keempat, latar. Keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dari suatu peristiwa yang terjadi yang dialami tokoh dan dapat menimbulkan imajinasi tertentu terhadap pembaca. Kelima, sudut pandang. Cara pengarang memosisikan diri dalam cerita, yaitu bisa sebagai orang pertama tokoh utama, orang pertama tokoh sampingan, atau orang ketiga serba tahu. Keenam, amanat. Pesan yang hendak disampaikan pengarang dengan menyisipkan nilai-nilai tertentu sehingga dapat dipahami dan diilhami oleh pembaca. Nah, dalam dongeng tadi, dalam cerita tadi itu ada unsur-unsur ceritanya ya. Di sini sudah digambarkan. Nah, tugas kalian mengisi. Judulnya apa? Tokohnya siapa saja? Tulis di sini. Sifat tokoh-tokohnya seperti apa? Nah, tempatnya itu di mana? Dalam cerita tersebut itu tempatnya di mana? Kemudian awal ceritanya apa? Akhir ceritanya ini menceritakan tentang apa? Pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut itu apa ya? Silakan diisi semua ini. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut?